sejarah berdirinya kerajaan Gua Talu. Gua Talu pada awalnya adalah dua kerajaan yang berbeda, yaitu kerajaan Gua dan kerajaan Talu. Namun akhirnya kedua kerajaan ini bersatu karena suatu hal. Nah, kita bahas dari kerajaan Gua. Kerajaan Gua awalnya hanya sebuah komunitas kecil yang dipimpin oleh Tumanurung Bainea. Siapa sih Tumanurung Bainea? Tumanurung Bainea adalah seorang wanita yang dianggap keturunan dewa. Gua berkembang menjadi kerajaan yang kuat dan menguasai berbagai wilayah di Sulawesi Selatan. Nah, mari kita bahas tentang kerajaan Talu. Nah, kerajaan Talu awalnya adalah kerajaan yang berdampingan dengan kerajaan Gua. Sering terjadi persaingan antara kerajaan Gua dan Talu, entah itu tentang konflik atau apapun antara keduanya sebelum mereka satu. Nah, penyatuan kerajaan Gua dan Talu itu terjadi pada abad ke-16, yaitu mereka pada abad ke-16 kerajaan Gua dan Talu sepakat untuk bersatu di bawah satu pemerintahan. Kesepakatan ini terjadi pada masa pemerintahan Karyang Tumarisi Kolona dari Gua dan Raja Talu. Nah, setelah penyatuan dua kerajaan ini, kerajaan dikenal sebagai Kesultanan Gua Talu dan menjadi kekuatan besar di Sulawesi Selatan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kerajaan Gua dan Talu adalah salah satu kerajaan yang besar di wilayah Sulawesi Selatan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang kondisi ekonomi Gua Talu. Puncak kejayaan kerajaan Gua Talu terjadi pada abad ke-17, khususnya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin tahun 1653 sampai 1669. Ada beberapa faktor yang menandai kejayaan kerajaan ini, yaitu 1. Makassar sebagai pusat perdagangan maritim. Makassar menjadi pelabuhan terbesar di Indonesia bagian timur, menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, tekstil, dan barang-barang dari wilayah lain. Pedagang dari Eropa, Arab, India, dan Tiongkok singgah di Makassar untuk berdagang. Kerajaan ini menolak monopoli perdagangan VOC, sehingga perdagangan tetap bebas dan berkembang pesat. 2. Kekuatan militer yang kuat. Gua Talu memiliki armada laut yang kuat dan angkatan perang yang tangguh, sehingga mampu mempertahankan wilayahnya dari serangan musuh. Kapal-kapal perang mereka seperti Jongga dan Pinisi digunakan untuk mengamankan jalur perdagangan. 3. Penyebaran Islam yang luas. Sejak Raja Goa ke-14, Sultan Alauddin tahun 1605 sampai 1639, Islam mulai berkembang pesat di wilayah ini. Gua Talu menjadi pusat dakwah Islam di Indonesia Timur. 4. Kemajuan infrastruktur. Dibangun banyak benteng pertahanan seperti Benteng Somba Opu sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan. Sistem administrasi kerajaan juga semakin tertata dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi sosial dan budayanya kerajaan Gua Talu. Yang pertama ada struktur sosial, yang dimana dalam Kesultanan Gua Talu ini masyarakat terbagi dalam beberapa sastra. Yang pertama ada kaum bangsawan, yang kedua ada rakyat biasa, dan yang ketiga ada hamba sahaya, yang dimana raja atau sultan berperan sebagai pemimpin tertinggi dengan dibantu dewan adat. Dengan sistem pemerintahan berbasis adat dan Islam setelah Islamisasi oleh Datuk Eri Pandang pada 1605. Yang kedua ada budaya dan adat istiadat. Budaya maritim sangat kuat karena adanya Kesultanan Gua Talu, yaitu adalah kerajaan pelaut dan perdagangan. Adat istiadat seperti upacara pelantikan raja dan sistem hukum adat tetap dijalankan dengan syariat Islam. Di
sini pengaruh Islam sangat besar, terutama dalam seni, sastra, dan sistem hukum. Yang ketiga ada ekonomi dan perdagangan. Gua Talu menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, terutama pada cengkeh dan pala, serta pelabuhan transit di jalur perdagangan Nusantara. Hubungan dagang dengan pedagang dari Malaka, Makassar, Jawa, Arab, Tiongkok, dan Eropa. Sistem perpajakan dan bea cukai tetap diberlakukan untuk mengatur aktivitas perdagangan. Yang keempat ada pendidikan dan keilmuan. Dalam Kesultanan Gua Talu ini, Islamisasi membawa perkembangan pendidikan agama melalui pesantren dan surau, yang dimana tokoh penting seperti Syekh Al-Makassari menjadi ulama terkenal yang berkontribusi dalam penyebaran Islam. Yang kelima ada seni dan arsitektur, yang dimana seni ukir dan kerajinan perahu berkembang sangat pesat pada istana kerajaan dan benteng-benteng seperti benteng Soba Opu yang mencerminkan kemegahan arsitektur Gua Talu. Runtuhnya Kerajaan Gua Talu. Kerajaan Gua Talu mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh setelah Perang Makassar tahun 1666 sampai 1669 melawan VOC. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kejatuhannya, yaitu 1. Perlawanan terhadap VOC dan Perang Makassar tahun 1666 sampai 1669. Latar belakangnya yaitu VOC ingin menguasai perdagangan di Indonesia Timur dan memaksakan monopoli rempah-rempah. Gua Talu menolak monopoli itu karena selama ini mereka ingin menikmati perdagangan yang bebas. Lalu VOC bersekutu dengan Arung Palaka. Arung Palaka adalah bangsawan Bugis dari Bone yang memiliki dendam terhadap Goa karena Bone pernah ditaklukkan oleh Goa. Arung Palaka bergabung dengan VOC untuk menyerang Goa dengan tujuan membebaskan Bugis dari dominasi Makassar. Lalu serangan bertahap oleh VOC. Pada tahun 1666, VOC di bawah pimpinan Cornelis Pilman mulai menyerang Makassar. Pasukan VOC dan sekutunya dari Bugis dan Maluku melakukan serangan darat dan laut. Gua Talu yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan sengit, tetapi VOC yang lebih modern membuat mereka terdesak. Lalu yang kedua ada Perjanjian Bungaya tahun 1667. Ini adalah awal kemunduran dari Kerajaan Gua Talu. Setelah mengalami kekalahan, Gua Talu dipaksa menandatangani Perjanjian Bungaya pada 18 November 1667. Isi perjanjian ini sangat merugikan Gua Talu. Isinya yaitu 1. Goa harus menyerahkan sebagian besar wilayahnya kepada VOC, termasuk benteng Ujung Pandang. 2. Makassar harus membuka pelabuhan hanya untuk VOC dan menutupnya bagi pedagang lain. 3. Bugis di bawah Arung Palaka mendapatkan kemerdekaan dari dominasi Goa. 4. Goa harus membayar ganti rugi perang kepada VOC. Perjanjian ini membuat Makassar kehilangan statusnya sebagai pusat perdagangan bebas dan menyebabkan kemerosotan ekonomi yang drastis. 3. Perlawanan Sultan Hasanuddin tahun 1668 sampai 1669 dan kejatuhan Gua Talu. Meskipun sudah menandatangani Perjanjian Bongaya, Sultan Hasanuddin tetap berusaha melawan VOC dan Arung Palaka. Pada tahun 1669, VOC dan sekutunya melancarkan serangan besar-besaran terhadap benteng Sombaopu, yaitu benteng utama Goa. Setelah pertempuran panjang dan sengit, benteng akhirnya jatuh ke tangan VOC. Sultan Hasanuddin dipaksa turun tahta pada 1669 dan digantikan oleh raja yang lebih patuh kepada VOC. 4. Dampak keruntuhan Gua Talu. Makassar kehilangan kejayaannya sebagai pusat perdagangan bebas karena VOC memonopoli pelabuhan. Lalu Arung Palaka dan Bugis menjadi lebih dominan di Sulawesi Selatan.
sementara Goa melemah. Lalu VOC semakin menguasai Indonesia Timur, termasuk Maluku yang kaya akan rempah-rempah. Benteng Somba Opu dihancurkan dan benteng Ujung Pandang diambil oleh VOC yang kemudian memperkuatnya menjadi Fort Rotterdam.